Saudara-saudara sekalian yang kekasih, ibadah Pentakosta, turunnya Roh Kudus, kita awali dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini ibadah Pentakosta adalah hari raya turunnya Roh Kudus di dalam segala kepenuhannya. Dan juga Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja Yesus Kristus di muka bumi ini. Dan sebagai landasan saya akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 yang mengatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, menghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamat dan umatnya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari istimewa, hari Pentakosta ini, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, hari ini kami boleh bersyukur karena kami boleh memperingati turunnya Roh Kudus di dalam segala kepenuhannya kepada para murid-murid Yesus di Yerusalem. Juga kami boleh peringati sebagai lahirnya gereja Yesus Kristus di muka bumi ini. Terima kasih, kami rindu disapa oleh firman Tuhan yang memberi pencerahan kepada kami akan karya Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan dan gereja Yesus Kristus. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus juga yang boleh mengurapi pemberitaan firman pada saat ini, membuka hati dan pikiran kami. Roh Kudus juga boleh mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kami yang akan mendengarnya. Agar kebenaran firman itu boleh menjadi pedoman hidup yang akan mewarnai kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Sang Firman hidup. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya akan membaca dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-7. 7, ayat yang ke-37
sampai dengan ayat yang ke-39 yang mengatakan demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang kekasih, hari ini dalam rangka Pentakosta. Tapi menarik yang kita baca adalah dari Injil Yohanes, peristiwa sebelum Pentakosta itu. Bagaimana Yesus berbicara tentang Roh Kudus, karena dikatakan bicara tentang air hidup, tetapi dikatakan Roh Kudus belum turun karena Yesus belum dimuliakan. Tapi Yesus sudah dimuliakan sekarang. Jadi kita lihat sorotan Roh Kudus digambarkan oleh Yesus ini adalah sebagai air kehidupan. Nah, saudara yang kekasih, kapan Yesus mengucapkan ini? Maka Alkitab mencatat, dikatakan pada akhir, hari terakhir, yaitu puncak dari perayaan itu. Saudara-saudara, ada adat Yahudi adalah ini puncak perayaan apa? Yaitu Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya yang dilakukan oleh umat Tuhan mengingat mereka ketika umat Israel ada di dalam perjalanan di padang gurun. Mereka harus membuat pondok-pondok dari daun-daunan untuk mengingat kembali peristiwa 40 tahun lamanya nenek moyang Israel ada di padang gurun. Dan menarik sekali saudara-saudara sekalian, pada puncak perayaan itu, ya, biasanya saudara-saudara dalam perayaan-perayaan, misalnya contoh ada perayaan Natal, perayaan-perayaan hari raya gereja, orang selalu bicara tentang ritual. Ya, bicara tentang ritual gitu ya. Sehingga kadang-kadang inti daripada ritual itu malah hilang. Sebagai contoh misalnya, kalau hari-hari Natal misalnya, saya sering kali khotbah di dalam perayaan Natal, lalu dipeseni oleh panitia, "Pak, khotbahnya cukup paling lama 20 menit ya Pak." Loh, kenapa? 20 menit aja cukup. Ini acaranya banyak Pak. Kami ngundang penyanyi dari ibu kota. Wah, gitu kira-kira. Jadi saudara-saudara sekalian, kehilangan sesuatu yang penting justru ketika kita merayakan karena ritual. Jadi saudara-saudara, yang penting itu mau mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan penyanyi, dan pasti honornya gede saudara-saudara sekalian. Padahal pendetanya tidak dapat apa-apa. Ini satu contoh. Ini real. Kehilangan sesuatu yang sangat penting. Maka saudara-saudara sekalian, pas hari raya Pondok Daun itu, biasanya acara puncak itu adalah mereka saling mencuci kaki. Sebenarnya ada acara itu. Tapi yang menarik di sini justru Yesus bicara tentang alat untuk nyuci kaki itu apa? Air. Maka dia mengatakan, barang siapa haus, datang kepadaku minum, aku akan memberikan air hidup itu. Gitu. Jadi saudara-saudara, Yesus berbicara tentang air kehidupan, bicara tentang roh. Tapi dalam gambaran air. Kenapa air, saudara-saudara? Air itu adalah sesuatu kebutuhan yang sangat vital. Ketika cuaca atau musim kemarau yang kering beberapa bulan yang lalu ini, kita mengalami musim kemarau yang cukup panjang, kering.
butuh air, saudara. Tapi ketika airnya turun, bludak, banjir. Ini menarik, saudara-saudara sekalian. Bicara soal air, saudara-saudara. Saya kalau renungan pagi itu biasanya di kebun kecil saya itu, saya di samping rumah. Saya bisa renungan dan saat-saat itu saya melihat semua itu kering. Bahkan ada satu tanaman atau pohon itu semua daunnya rontok, saudara. Tapi menarik apa, saudara? Saya mengamati ketika hujan turun sehari 2 hari dan pagi-pagi saya lihat, kaget juga saya. Kenapa? Karena muncul hijau-hijau pada batang pohon. Ada kehidupan itu muncul ketika air itu turun. Jadi air itu sesuatu kebutuhan yang sangat vital. Dan Yesus menggambarkan Roh Kudus itu juga seperti air yang memberikan kehidupan. Saudara, kalau kita bisa puasa, nggak makan mungkin seminggu tidak apa-apa. Tapi saudara kekurangan air habis. Air kehidupan. Dan Yesus mengatakan apa? Dialah yang memiliki, yang haus, silakan datang padaku, minum. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat tadi katakan ritual hari-hari raya besar itu, orang kehilangan rohnya, kehilangan sentuhannya. Sehingga kadang-kadang dalam acara-acara itu, orang kehilangan yang penting adalah sapaan firman Tuhan yang memberikan kehidupan. Dan akibatnya hidup orang Kristen kering. Dan setelah acara-acara perayaan biasanya malah tambah ribut. Saudara yang kekasih, ini satu realita yang pahit. Kenapa? Kehilangan sesuatu yang paling penting. Air yang menyegarkan. Kehidupan yang dirubahkan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus yang punya air kehidupan itu catatannya. Maka Yesus mengatakan apa? Akulah air hidup itu. Barang siapa datang kepadaku tidak akan haus selama-lamanya. Akan memberikan kesegaran dan kehidupan. Tanpa air nggak bisa. Jadi saudara-saudara sekalian, dan kita kadang-kadang mengabaikan tentang air itu. Saudara. Saya ngalami sakit ya, modelnya saya pernah rasakan. Saya pernah kena pneumonia juga. Apa? Sesak seperti orang kena COVID-19 itu. Tuhan menolong saya apa? Air. Minum air banyak itu. Saya juga rendam di laut. Air. Dan itu yang menyembuhkan saya juga. Tuhan pakai. Jadi saudara-saudara sekalian, air itu penyembuh ajaib juga. Akan ngisi orang tidak haus. Orang kehausan akan mati. Seperti orang dalam perjalanan di padang gurun. Mereka akan mati bukan karena kelaparan. Mereka mati kehausan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, para pejalan kaki petualang di perjalanan padang gurun apa? Kalau perlu kehabisan air, mereka sembelih untanya itu karena unta punya persediaan air diminum. Air yang menghidupkan. Yesus yang punya. Barangkali banyak hidup kita secara rohani kita kering, bahkan mati. Tidak ada gairah sama sekali. Saudara-saudara sekalian, Yesus yang punya air kehidupan itu. Datang pada Yesus yang mampu mengisi. Seperti kata perempuan Samaria, Yohanes mengatakan apa? Kalau kamu minum dari sumur ini kamu akan haus lagi. Air yang Yesus berikan itu akan meluap terus, saudara-saudara sekalian, dikatakan apa? Air yang kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu dan akan memancar seperti sungai yang mengalir sampai kehidupan yang kekal. Itu saudara-saudara, mengalir keluar terus. Jadi digambarkan sungai itu mengalir terus, tidak habis-habis. Nah, kuasa Roh Kudus itu juga, Roh Kudus juga seperti air yang akan mengalir terus sampai menuntun kita pada kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang kekasih, inilah janji Tuhan. Barang siapa
haus. Tapi persoalannya bagaimana? Apakah kita haus? Kalau kita tidak merasa haus, ya tidak mau minum. Jadi saudara-saudara sekalian, rasa haus itu penting. Kenapa? Kalau orang tidak merasa haus lagi, payah. Mas saudara yang gak kasih, haus adalah butuh. Karena tanpa kehidupan, tanpa diisi, tanpa minum itu akan mati. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita tidak merasa haus, kita merasa hidup ini enjoy saja, aman-aman, damai sejahtera. Iya, tapi hari-hari ini saudara-saudara sekalian, kita semua dunia berhenti loh, saudara. Selama hidup saya, dalam renungan saya, saudara-saudara, tidak ada yang bisa menghentikan dunia. Betul ya? Tapi apa? Pandemi Corona menghentikan dunia loh, nggak main-main. Ini realita. Kemacetan semua berhenti. Dan ini dahsyat. Dan ini menjadi kenang-kenangan yang harus kita renungkan pada hari-hari ini, saudara-saudara. Dunia itu berhenti. Dunia itu pulih kembali. Akibat pandemi yang tidak kelihatan. Musuh kita tidak kelihatan. Mandek semua, saudara. Iya. Semua berhenti loh. Perdagangan berhenti, duit mandek semua. Orang tidak kerja lagi. Di rumah. Dunia itu berhenti. Nah, apa? Lalu kita seringkali, ibadah kita biasanya kalau ibadah itu sudah minggu kan banyak. Sekarang apa? Kita nggak bisa loh. Ibadah berhenti loh. Pusat-pusat agama besar ini mandek, saudara. Gereja stop. Bro. Ini. Nah, kita baru rasa iya ya. Saya butuh bersekutu. Karena itu nyanyian keluar kadang-kadang gitu loh. Ini satu realita yang menarik, saudara-saudara sekalian. Apakah kita mesti harus mengalami kehausan dulu baru mengalami situasi sulit baru haus? Tapi Yesus mengatakan, barang siapa haus sadar, saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Dan semua orang juga merasakan, aku butuh Tuhan. Ya, bahkan ada kesaksian dokter yang mengatakan, 2 minggu yang lalu saya masih ateis, walaupun Kristen. Tapi sekarang, ketika aku harus berhadapan dengan orang-orang yang kena COVID-19, mati satu-satu. Bukan hanya satu, puluhan ribuan. Sampai ngubur aja enggak bisa. Enggak ada peti mati. Baru sadar, iya. Aku butuh Tuhan. Nah ini. Dan sungguh-sungguh saudara-saudara sekalian, peristiwa pandemi ini juga menyentak dunia. Untuk kembali, saya butuh Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, maka kalau sudah selesai nanti pandemi ini, saudara-saudara, enggak usah apa ya, ada kerinduan kita untuk datang ke gereja apa enggak? Ya, kadang-kadang enggak ada kerinduan lagi. Oh sudah bisa lihat online sekarang, wah ya terserah. Tapi kebutuhan itu justru sadar ketika kita menghadapi satu situasi yang tidak bisa dilawan. Saya butuh Tuhan. Nah rasa haus ini. Lalu kemana perginya? Mau cari kemana saudara-saudara? Tidak ada tempat yang bisa menolong kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Yesus mengatakan, yang haus datang padaku, minum. Dan engkau akan hausmu hilang. Dan kamu akan disegarkan kembali dalam hidup ini. Datang pada Yesus. Yang pertama syaratnya tadi, haus, ada kerinduan. Datang pada Yesus yang kedua. Hanya Yesus yang bisa memberi. Oleh karena itu saudara sekalian, saya bersyukur juga bahwa di tengah-tengah pandemi ini juga saya melihat Tuhan melawat dunia. Dunia dipulihkan. Orang-orang yang murtad kembali. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan, cari Tuhan. Dan Tuhan hadir.
pertobatan di mana-mana. Wah, ini dahsyat. Karya Roh Kudus bekerja luar biasa untuk apa? Untuk menjangkau orang-orang keras kepala. Dihancurkan. Kenapa? Butuh Yesus. Nah, saudara yang dikasih. Yang ketiga syaratnya adalah, dikatakan Yesus adalah, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Percaya kepada Yesus seperti kesaksian Alkitab ini, saudara. Jadi Alkitab ini sekarang dibuka menjadi begitu jelas. Melalui pengalaman dan situasi yang sulit ini. Orang cari Tuhan, orang buka Alkitab lagi. Maka dikatakan menjadi mata air. Percaya seperti yang dikatakan Alkitab. Percaya pada firman Tuhan, maka akan ada aliran-aliran kehidupan yang akan menghidupi kembali kehidupan bergereja, kehidupan persekutuan, kehidupan antar manusia, ada pendamaian dunia, ada keterkaitan satu sama lain, kita bersama-sama dunia ini. Nah, saudara yang kekasih, jadi Pentakosta di tengah COVID-19 bicara luar biasa. Roh Kudus yang kerja. Hari ini mau terbuka enggak kita? Gereja, dan gereja harus sadar kita anak-anak Tuhan apa? Ada gelombang karya Tuhan. Yaitu gelombang Pentakosta yang boleh dikatakan kedua, ketiga mungkin apa? Di mana Roh Kudus melawat dunia ini. Roh Kudus melawat manusia untuk bertobat, percaya Yesus. Gereja, anak-anak Tuhan, masuk enggak dalam barisan ini? Dalam arus ini? Dalam gelombangnya Tuhan yang berkarya? Itu panggilan kita di zaman akhir ini, saudara-saudara. Menjadi aliran yang hidup, sungai yang mengalir hidup, menghidupi banyak orang. Wah, ini dahsyat sekali. Apa peranannya Roh Kudus? Ada enggak? Karena itu dikatakan barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh datang, minum, berarti apa? Masuk. Terbukalah, saudara-saudara. Mari, Roh Kudus, masuklah, hadirlah di dalam hidupku. Ubahkan hidupku, hidupkan aku, supaya aku boleh hidup seperti yang engkau kehendaki, yang engkau mau. Supaya apa, saudara-saudara sekalian? Supaya kita boleh mengalami ini dan masuk di dalam barisan karya Tuhan, karya Roh Kudus di akhir zaman sebelum kedatangan Yesus yang kedua nanti. Nah, saudara-saudara sekalian, nah lalu bagaimana mengalami ini? Dalam perenungan ini pengalaman saya share. Bagaimana mengalami Roh Kudus itu dan mengalami percaya sesuai dengan kitab suci akan menjadi mata air, aliran-aliran kehidupan ini. Saudara-saudara, dalam renungan saya, saudara-saudara, saya tanya pada Tuhan, Tuhan, saya baca Alkitab, murid-murid Tuhan yang lihat, ngalami, melihat karya Tuhan, mendengar pengajaran Tuhan langsung. Nggak ngerti. Betul ya? Murid-murid nggak ngerti loh. Nah, saya bagaimana ini? Dalam renungan saya untuk mengalami ini. Dalam doa dan renungan saya, saudara-saudara, saya tanya-tanya pada Tuhan. Lalu apa? Lah murid-murid Tuhan aja yang ngalami, lihat, diajari langsung enggak ngerti kok. Apalagi saya. Nah, apa jawaban Tuhan? Ada firman mengatakan apa? Penghibur, Parakletos, yang akan diutus Bapa. Ya, Roh Kudus itu akan mendampingi kamu, itu akan mengajari kamu, mengingatkan kamu, menunjukkan kebenaran, akan menuntun kamu pada seluruh kebenaran, bersaksi tentang aku. Dalam Yohanes pasal 14. Roh Kudus itu yang akan jadi. Oh, jawabannya apa? Roh Kudus. Maka apa, saudara-saudara, yang saya lakukan apa? Mulai saya kalau baca Alkitab kata Roh Kudus, saya enggak ngerti apa-apa.
Ajari saya. Saudara yang kekasih, buat saudara-saudara mungkin lebih mudah. Bagi saya teolog itu lebih sulit. Kenapa? Karena saya punya konsep. Saya diajari. Tapi bagaimana? Saya tanya gimana caranya? Ya, kosongkan dirimu. Gimana? Taruh semua pandanganmu seperti anak kecil nggak tahu apa-apa. Tuhan, saya mau mendengar suaramu yang berbicara melalui Alkitab ini. Seperti orang bodoh yang tidak ngerti apa-apa. Tanpa konsep. Konsep saya. Karena saya isinya rumusan-rumusan teologi. Rumusan kata-kata para teolog. Tidak jadi itu, saudara. Saya sudah hidup begitu kok. Tapi ketika saya belajar, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya mau merendahkan diri, ajari saya firman-Mu. Dan tadi saya bertanya-tanya tadi. Dan banyak hal dibukakan oleh Tuhan. Oh begitu toh. Bagaimana saya mengenal, percaya sesuai dengan firman Tuhan, kitab suci. Dan saya mengatakan, ini benar Tuhan. Ajari saya ngalami itu. Dan jadi. Jadi saudara-saudara sekalian, cara ini, ketika kita terbuka, Roh Kudus itu yang ngajari kita. Maka Roh Kudus ajari saya untuk mengerti. Maka dalam Alkitab juga katakan Yesus membuka pikirannya. Sebelumnya mengembusi dengan Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu dicurahkan penuh sehingga ada kepenuhan dalam hidup orang beriman. Maka yang luar biasa juga Tuhan Yesus dalam suratnya melalui Paulus dikatakan bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, baitnya Allah sendiri yang bekerja di dalam diri kita. Dan di situ, dalam roh itu yang Tuhan berikan itu, saya boleh mengenal Bapa, mengenal Yesus Kristus, mengenal karya penyelamatannya, mengenal semua kehendaknya. Oh ini semua saya tahu sekarang, saya ngerti sekarang. Dan saya mau taat. Dan biarlah hidup saya, sisa hidup saya boleh menjadi berkat yang lebih besar. Kenapa? Saya kenal siapa Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya kenal Bapa yang mengasihi saya. Dan saya tahu Dia telah mengutus rohnya. Oleh karena itu semua ibadah kita dalam Allah. Bapa Sang Pencipta. Yesus Kristus Sang Anak. Firman. Membukakan tentang Bapa. Saya kenal melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus itu yang menjelaskan buat saya. Sehingga saya dan saudara-saudara boleh mengalami persekutuan dengan Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui Roh Kudus ini yang ngajari, menuntun gereja, menuntun orang-orang beriman untuk hidup dalam kebenaran, untuk boleh menjadi saksinya. Maka dikatakan apa? Roh Kudus akan melengkapi dan memampukan kamu untuk menjadi saksi. Kenapa? Kita diubah hidupnya dan orang lihat. Kata saksi itu apa? Dilihat. Sehingga hidup orang beriman dilihat yang berubah itu. Soalnya sekarang tadi catatan apa? Apakah kita punya kerinduan itu, kehausan itu? Datanglah pada Yesus. Barang siapa haus, datanglah kepadaku, minum. Dan barang siapa percaya kepadaku, seperti kesaksian kitab suci, akan menjadi aliran-aliran atau mata air dan mengalirkan aliran-aliran kehidupan sampai hidup yang kekal. Alami ini. Inilah mujizat Pentakosta dan gereja ada di arus gelombang penyelamatan Tuhan di akhir zaman ini. Zaman Roh Kudus yang ingin mencapai seluruh dunia. Dan terima kasih melalui pandemi global ini. Kita boleh mengalami ini lebih dalam lagi. Sehingga nanti setelah selesai, gereja, orang-orang percaya hidupnya diubah terus untuk makin memuliakan Tuhan. Selamat, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Mari saudara-saudara sekalian, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih karena di hari Pentakosta ini, hari raya turunnya Roh Kudus, hari lahirnya gereja, kami boleh disapa oleh firman Tuhan yang hidup tadi. Dan terima kasih, seperti air yang hidup, Engkau adalah sumber yang memiliki roh itu. Kami haus, kami mau datang pada Yesus, minum dan penuhi kami dengan hadirat-Mu Roh Kudus. Memasuki, memenuhi hidup kami, hati kami, pikiran kami, menguasai kami, mengubah kami. Sehingga di dalam diri kami nanti juga boleh menjadi mata air yang mengalirkan aliran-aliran sungai kehidupan. Melanda juga orang-orang yang kami jumpai, yang kami layani. Bapa di surga, terima kasih. Kami ingin berdoa untuk dunia pada saat ini. Terima kasih karena melalui pandemi global ini kami disentak kembali. Ketika semua berhenti, kami boleh melihat Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Dan karena itu terima kasih. Biarlah akhir-akhir hari-hari terakhir ini juga boleh menjadi hari di mana Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja, menggunakan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan Yesus Kristus, menggunakan kami semua untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Sehingga dunia tahu siapa Engkau, Tuhan, Bapa di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami ingin berdoa pada kesempatan ini juga untuk negeri kami Indonesia. Berkati untuk pemimpin-pemimpin kami, khususnya dalam mencegah atau memutus perkembangan dari COVID-19. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan juga untuk boleh memimpin semua bangsa Indonesia bisa keluar dari krisis ini. Bapa, kami berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang menangani pengobatan, dokter, perawat, rumah sakit, tempat-tempat karantina, isolasi. Mari Tuhan, Kau juga akan melindungi dan menjaga anak-anak Tuhan, juga hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di bidang kesehatan. Engkau lindungi dari yang jahat. Lindungi dengan perlindungan Tuhan juga keluarga mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk pasien yang sedang dirawat di tempat-tempat isolasi. Mari Tuhan Yesus, Engkau boleh hadir melawat mereka, mengulurkan tangan kasih, menjamah mereka, menyembuhkan. Tapi yang terlebih, mereka juga boleh terbuka untuk menyambut lawatan Tuhan. Dan mereka juga boleh mengalami perjumpaan jamahan Tuhan yang memulihkan, bukan hanya dari sakit, tapi juga mereka boleh ketemu Tuhan yang hidup. Bapa, kami serahkan juga keluarga-keluarga yang berduka cita karena menjadi korban dari pandemi ini. Mari biarlah penghiburan dari Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah mereka. Mereka boleh dalam penghiburan oleh Roh Kudus sendiri. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Dan kami mau menyerahkan gereja Tuhan Yesus Kristus juga di tengah-tengah dunia ini. Berkati. Dan mari Tuhan, biarlah Pentakosta ini boleh menjadi juga peringatan dan bahkan gerakan Roh Kudus di akhir zaman ini boleh melanda dunia untuk mengenal Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus dan di dalam Bapa yang kudus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Ku heran Allah
sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ku heran oleh rahmatnya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, kepada Bapa dan Roh Kudus yang berkarya pada zaman akhir ini. Dan kita boleh mengarahkan hati kita untuk terbuka terhadap karya dan pekerjaannya yang memakai saudara dan saya. Dan mari kita akan menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.